Keberadaan dan eksistensi mafia pangan di Indonesia masih menjadi persoalan klasik yang ibarat lingkaran setan terus mengganggu stabilitas pangan maupun produksi pertanian nasional. Praktik mafia pangan ini sangat berbahaya, sangat merugikan petani dan masyarakat karena bisa mempengaruhi bahkan mengatur harga pangan demi meraup keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya. Mafia pangan misalnya kerap bermain di ranah kebijakan impor. Berbagai upaya, akal bulus berbasis manipulasi data mereka keluarkan untuk memengaruhi kebijakan impor. Dari impor itulah mafia pangan meraup keuntungan besar tapi membuat petani menjerit. Persoalan mafia pangan menjadi perhatian serius anggota fraksi Golkar DPR RI, Dapil Bali Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra atau Amatra. Anggota Komisi 2 DPR RI yang akrab disapa Gus Adi ini menegaskan memang berat melawan praktik mafia pangan yang sudah menggurita dan mendarah daging di tanah air. Namun bukan berarti mustahil untuk memberantasnya. Bagi wakil rakyat yang super serius membangun pertanian ini, mafia pangan bisa dilawan bersama-sama jika ada komitmen serius dan political will pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait lainnya. Wakil rakyat yang dikenal dengan spirit perjuangan amanah, merakyat dan peduli atau AMP, dan kita tidak sedarah tapi kita searah. Ini menegaskan pemerintah daerah haruslah full power alias gaspol melawan mafia pangan ini. Caranya dengan melalui keberpihakan serius membangun pertanian dan mendorong petani menghasilkan komoditas pertanian yang memenuhi aspek 3K, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang ingin di Jembrana ini salah satunya adalah ada pertanian kedelai. Sudah saatnya lah, memang berat nih, berat. Kita melawan mafia pangan berat. Nggak mungkin Indonesia sesubur ini masa kedelai impor. Benar loh. Makanya yang tiang adalah ingin sekarang mafia pangan ini akan habis, akan kita kalahkan kalau kehadiran pemerintah daerah itu full power. Kalau ke bahasa anak udah gaspol, baru bisa. Langkah konkret pemerintah daerah hadir di masyarakat, melakukan pendampingan sumber daya manusia, pendampingan modal kerja. Nah ini baru bisa kita melawan mafia pangan. Dan yang mendorong agar subsidi pupuk ini dihentikan karena petani tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Subsidi itu hanya diperoleh oleh oknum-oknum tertentu, tempatnya perusahaan. Terus tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah subsidi pasca panen. Kalau ya panen, nah inilah subsidi dia. Baru uang nikel dirasakan betul oleh masyarakat. Petani harga pupuk di kudo tidak beli. Jawa Tengah milih, pis Jawa ada napi tengah-tengah. Tapi kalau pasca panen ini diberikan dan bantuan-bantuan pasca panen itu diadakan, ini kan luar biasa. Masyarakat itu akan jauh peningkatan kesejahteraannya. Ini yang uling tahun 2014 yang sudah membicarakan ini tetap pemerintah tidak mau. Ya karena ada oknum-oknum. Contoh kemarin PT Pindad sudah memproduksi Alsintan. Kenapa Alsintan masih kita impor? Kenapa tidak beli dari PT Pindad? Hasilnya lebih bagus. Gus Adi menegaskan salah satu upaya lain untuk melawan mafia pangan dan menjaga ketahanan pangan adalah menciptakan database produk komoditas pertanian berbasis data. Dari data ini dapat diketahui kebutuhan pangan di desa dan komoditas apa saja yang sudah bisa diproduksi serta dipenuhi di desa. Sementara kekurangannya bisa disuplai dari desa atau daerah lainnya sehingga ada sinergi antar desa atau daerah. Politisi Golkar asal Kerobokan Badung ini juga menegaskan dirinya sedang membangun program Amatra Tani di setiap kabupaten kota di Bali agar bisa lebih terintegrasi menggerakkan pertanian Bali dari hulu ke hilir dan juga menjadi bagian upaya untuk melawan praktik mafia pangan.
Kehadiran Amatra Tani ini juga untuk mendorong dan memotivasi generasi muda mau bertani, menjadi petani muda, petani milenial, sehingga regenerasi petani tidak terputus. Jadi kehadiran Amatra sekarang di masyarakat tidak hanya menyerahkan alat pertanian, tapi ke depan ini kita meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Itu yang tidak mau. Kan jadi di Jemberana ini apa hasilnya? Nah, tugasnya itu Haji begitu. Ya, nanti kita menginventarisasi alat-alat yang sudah kita berikan, produksi enggak. Kalau memang sudah aktif, ya kita kembangkan lagi. Kalau memang tidak aktif, kita akan pindahkan. Sehingga betul-betul teman-teman tidak melalui Pak Ipat tinggal potong pita aja, ada kebun kelapa, cetek, ada kebun kedelai. Nah itu dia, mari kita banggakan daerah kita sendiri. Nyak tenjengah lagi, nah, ngiring jengah, karena pertanianlah yang kuat di segala kondisi. Nah akal beli kursi, nah akal beli tempat tidur, nu tidak mau tempo, tapi membasang seduk tidak mau tempo. Kan tadi artinya pertanian ini adalah merupakan usaha yang harus kita bangun. Pertanian harus kita gerakkan. Nah makin kalau pertanian ini tidak kita bangun dan gerakkan secara simultan dan menguntungkan, kita akan terputus dengan yang namanya generasi pertanian. Titiang mudah-mudahan bisa segera PT Pindad nanti sudah akan bisa menghasilkan traktor ngangkon drone. Oh ini sedang dirancang, kita sudah lihat. Ini sedang dirancang nih. Jadi enggak medasi di punduk dekrek ngangkon drone kan. Set keliling kan. Nah ini PT Pindad luar biasa. Betul loh. Maka kita berikan apresiasi kepada beliau. Nah nanti ada profesor. Nah kalau hasil profesor Nike betul saya sambut nandor Trisakti lagi, bibit Trisakti, padi belum ya, belum. Salah satu kalau yang beliau hasilkan itu benih padi itu Trisakti. Nah ini hasilnya sampai dengan 13 ton, tapi bukan hibrida kocak. Nanti yang belum ketemu sama profesornya. Nah ini nanti yang ingin bangun Pak Bupati. Nah sehingga kita punya SP3T yang harganya 2 miliar lebih, ini kita punya 2 unit di Jemberana, sampai sekarang belum bisa menunjukkan kreativitasnya yang luar biasa. Nah, yang canangkan lahirnya beras Tridatu, Iriki, hasilnya kemarin yang kita download, Pak Wakil datang, hasil panennya meningkat. Nah, kenapa begitu kita dampingin petani dengan dengan teknologi itu bisa meningkat. Nah ternyata petani kita saat ini masih duda dan janda, tidak punya rekan diajak berbagi cerita. Nah begitu ada PP3, berkaitan teman-teman dari teknologi, kita dampingin, nyemprot bisa berkurang, pemakaian pupuk bisa berkurang, tapi hasilnya meningkat. Nah inilah yang terus akan laksanakan. Nah di Jemberana ini harus lahir sebagai lumbung berasnya Provinsi Bali. Ini cita-cita tiang ini mudah-mudahan Pak Wakil sejalan dengan cita-cita tiang penikah. Harus bangkit karena Jemberana dan satu-satunya kabupaten yang mempunyai kelebihan. Paut dengan laut bisa kita jadikan industri perikanan. Carinya luas-luas hamparannya, lebar-lebar pun itu. Jadi bisa masuk traktor roda 4, sudah itu combine yang gede-gede bisa masuk. Nah, jadi bisa mengarah kepada industri pertanian. Sementara itu, Gus Adi juga terus merealisasikan mewujudkan harapan petani dan menghadirkan sejuta senyum untuk petani. Pada Kamis 10 Maret 2022, Gus Adi menyerahkan bantuan traktor roda 4 total senilai 400 juta rupiah
kepada kelompok tani Dewi Sri, Desa Tegal Cangkrik, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Jemberana, Igede Patriana Krisna alias Ipat. Masih di Jemberana, siang harinya Gus Adi juga menyerahkan bantuan program kelapa genjah sebanyak 1.300 pohon kelapa genjah merah kepada kelompok tani inovatif Subak Abian Danu Merte di Banjar Mundu Kemuning, Desa Dangin Tukat Aye, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Bali 1 mengabarkan.